saya memberikan adalah ini merupakan abu bekas pembakaran. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Nah, jadi sahabat, pada kesempatan ini kita akan coba memperlihatkan kondisi cabai yang telah kita melakukan adalah pemotongan pucuk. Nah, jadi jika sobat mungkin penasaran bagaimana kondisi cabai setelah melakukan pemotongan pucuk, nah jadi ini adalah hasilnya. Nah, seperti sobat lihat, nah ini masih ada bekas pemotongan pucuk. Nah, begitu pula di sini adalah tanpa memotong pucuk. Nah, di sini kita tidak melakukan pemotongan pucuk dan sobat perhatikan cabainya. Nah, di sini tidak tumbuh adalah tunas-tunas yang banyak. Nah, sedangkan yang di sini tumbuh tunas yang banyak. Nah, perlu kita memperhatikan di saat kita melakukan pemotongan pucuk adalah setelah melakukan pemotongan pucuk, berilah kecukupan nutrisi, pemupukan, begitu pula dengan penyiraman. Nah, karena di saat kita melakukan pemotongan pucuk, tentu saja adalah cabang utama ini sudah putus, tentu saja cabang-cabang yang baru adapun di daun yang besar ini tentu saja akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Nah, sehingga di saat kita melakukan pemotongan pucuk, di sini sudah disedot nutrisi sehingga terfokus kepada cabang-cabang yang baru, sehingga akan lebih mempercepat pertumbuhan cabang yang baru. Nah, sedangkan jika kita tidak melakukan pemotongan pucuk, tentu saja nutrisi akan diserap oleh yang pertama ini. Nah, tentu saja cabang-cabang yang kecil ini tidak akan mudah cepat berkembang jika nutrisi sepenuhnya diserap ke sini, sehingga di sini yang kekurangan nutrisi sehingga tidak mempercepat pertumbuhan cabang yang baru. Nah, itulah fungsi daripada kita melakukan pemotongan pucuk, tentu saja akan lebih mempercepat cabang-cabang yang baru tumbuh lantaran sudah disedotnya nutrisi ke cabang yang utama adapun yang pertama ini, sehingga terfokus kepada yang lain. Nah, apakah melakukan pemotongan pucuk ini satu hal yang bagus? Kita harus memperhatikan juga jika kondisi cabai tanpa memotong pucuk, jika nutrisi pun tercukupi, begitu pula dengan penyiraman, tentu saja juga akan subur juga. Nah, begitu pula dengan cabang tentu saja akan berkembang. Nah, begitu pula jika kita melakukan pemotongan pucuk, jika nutrisi pun tidak tercukupi, ini sama saja seperti hal jika kita tidak melakukan pemotongan pucuk. Nah, lantaran nutrisi pun tidak tercukupi, kita melakukan pemotongan pucuk, tentu saja cabang-cabang yang tumbuh pun akan kecil. Nah, jika kecil, tentu saja ini bukanlah satu hal yang bagus untuk tanaman cabai. Nah, setelah kita melakukan pemotongan pucuk, hal yang harus kita memperhatikan adalah memberikan kecukupan nutrisi. Nah, di sini saya memberikan adalah ini merupakan abu bekas pembakaran. Nah, jadi kita taburkan sekeliling ini. Ini sangat penting untuk tanaman cabai. Nah, ini bisa menambahkan pH tanah ataupun unsur hara untuk keperluan cabai. Nah, dan jika kita menggunakan ini abu bekas pembakaran ini mengandung seperti fosfor yang akan berfungsi untuk mempercepat pembungaan pembuahan pada tanaman cabai. Nah, begitu pula dengan kalium ataupun kalsium, ini akan memperkuat batang cabai sehingga tidak mudah diserang oleh penyakit. Nah, jadi kita menaburkan seperti ini. Nah, karena menabur ini sangat penting juga untuk tanah, akan membuat tanah menjadi gembur sehingga akarnya cabai mudah berkembang sehingga lebih mempercepat pertumbuhan cabai. Nah, jadi tidak salahnya jika kita menggunakan pupuk-pupuk alami yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman cabai. Nah, apalagi jika kita melihat mungkin tanaman yang tumbuh di tempat
sisa pemekaran ini tentu saja tanaman ini kami akan subur. Meskipun kadang kita tidak memberikan pupuk kimia. Antara di situ sisa pembakaran abu ini sudah menjadi sebagai pupuk alternatif untuk tanaman cabai. Nah, jadi sobat, beginilah hasil pemenangan pucuk. Nah, di sini kita menaruh adalah batang pisang supaya tanahnya tidak terlalu kering. Nah, karena menaruhkan batang pisang seperti ini sebagai bentuk pencegahan mengatasi kekeringan pada tanaman cabai.